Pemirsa, kembali bersama kami di Indonesia Bicara, masih dengan tema dialog kita malam hari ini yakni gaya komunikasi pejabat melawan wabah. Kami masih akan melanjutkan dialog kami pada malam hari ini. Saat ini sudah terhubung dengan sambungan video call, yakni dengan Bapak Diki Budiman, selaku epidemiolog Griffith University Australia. Selamat malam Pak Diki. Malam Amanda. Pak Diki, ini kita ingin bertanya nih Pak, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini kan sempat mendeklar gitu Pak, bahwa Republik Indonesia menargetkan negeri ini akan bebas dari COVID-19 pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Nah ini apakah benar nih Pak, ini kan banyak menjadi pertanyaan di masyarakat, apakah benar saat ini penanganan pandemi ataupun kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah mulai terkendali gitu Pak? Jelas belum ya, jelas belum. Karena apa? Karena pertama kalau bicara terkendali, indikatornya sama di semua negara, yaitu test positivity rate yang harus bukan saja di bawah 5%, sebenarnya harusnya di bawah 3%. Itu disebut terkendali. Kalau 5% saja itu bahkan masih sangat bisa berubah ya. Nah oleh karena itu kalau merujuk itu kan kita belum. Jakarta saja kan 5% pun belum, tapi walaupun sudah dia di bawah 8%. Sehingga disitulah kita bisa melihat ya Indonesia belum dalam status terkendali. Dan ini juga yang menjadi contoh bahwa dalam strategi pengendalian pandemi ini, faktor strategi komunikasi risiko itu menjadi sangat penting. Salah satunya adalah dalam mengeluarkan statement-statement seperti ini yang harus hati-hati dan berbasis sains ya. Karena kalau tidak, ini menurunkan trust ya, kepercayaan dari banyak pihak dan terutama publik. Nanti kalau ada ini lagi, biasanya salah. Nah itu yang dan dari awal saya sudah sampaikan ini apa dasarnya, nggak ada dasarnya. Bahkan jangankan 17 Agustus bulan ini ya, akhir tahun ini bahkan awal tahun depan pun prediksi itu akan sulit diwujudkan. Tidak realistis lah dalam konteks Indonesia. Nah inilah penting sekali menyampaikan hal-hal yang ini juga penting kepada publik itu secara berhati-hati. Harus merujuk kalau dalam pengendalian pandemi ada namanya strategi komunikasi risiko masa krisis. Itu udah ada panduannya dari Badan Kesehatan Dunia. Oke, baik Pak Diki, lalu kan Indonesia ini juga sempat dinyatakan menjadi epicentrum baru dari pandemi COVID-19. Apakah ini atau menurut Anda apa yang menjadi faktor yang menyebabkan gagalnya penanganan COVID-19 di Indonesia? Apakah salah satunya dengan buruknya tadi komunikasi dari tokoh-tokoh pemerintah kepada masyarakat? Ya, itu tentu jelas berpengaruh, terutama kalau bicara strategi komunikasi risiko, itu dia mempengaruhi semua intervensi pandemi. 3T di situ ada strategi komunikasinya, di 5M, di vaksinasi, dan di semua tahapannya, prep, selama dan post program, itu dipengaruhi oleh, karena disitulah kita bisa melihat dan publik itu akan terbangun kewaspadaannya, termasuk kepercayaannya. Dan ini yang kita bisa lihat misalnya di aspek 3T pengendalian pandemi kita yang membuat kita menjadi epicentrum itu ya terutama karena memang dari awal pandemi kita tidak memperkuat respon yang awal yang fundamental yaitu di 3T. Ketika kasus itu sudah lebih dari 200, 300 kasus, itu sulit untuk negara apapun, apalagi sebesar Indonesia sudah di mana-mana sulit sekali mengendalikan. Nah itu yang akhirnya memperbesar peluang kita menjadi epicentrum. Bukan hanya Asia tapi juga potensi epicentrum dunia. Dan itu sekali lagi sudah diingatkan ya. Jadi fungsi dari strategi komunikasi ini juga adalah mengingatkan semua pihak bahwa ini bisa terjadi kalau kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, misalnya 3T-nya, kemudian 5M-nya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Dan bicara strategi komunikasi itu juga bukan hanya bahasa, itu bicara bagaimana ketika bicara katakanlah 5M, memakai masker, bagaimana pejabat publik tidak hanya mengeluarkan himbauan masalah 5M, tapi juga memberikan contoh sebagai role model bahwa ya
ya saya juga menggunakan masker kalau bertemu orang, saya juga menjaga jarak, saya juga misalnya divaksin dalam antrian gitu. Dan ini yang akan berpengaruh, termasuk sekarang misalnya ada booster ketiga ini ya sudah untuk tenaga kesehatan. Tapi kalau ada pejabat publik menerima ya itu akan menjadi pesan buruk ya. Karena itu yang sekali lagi kita namanya komunikasi ini bukan hanya dalam bahasa tapi dalam aksi. Oke. Pak Diki, tadi kita juga sebelumnya sempat berbincang di segmen sebelumnya mengenai gaya komunikasi para pejabat publik terkait penanganan pandemi dari mulai awal COVID-19 virusnya atau kasusnya masuk ke Indonesia. Nah, sejauh ini bagaimana pandangan Pak Diki sebagai epidemiolog terkait gaya komunikasi pemerintah dalam penanganan pandemi ini sendiri, Pak? Ya, kebetulan riset PhD saya di bidang komunikasi risiko strategi dan saya salah satu yang akan memberikan evaluasi ya pada dunia ini karena ada namanya kita ini punya namanya International Health Regulation yang menjadi penjaga ketahanan kesehatan dunia. Nah, di dalam International Health Regulation ini yang ada dikelola oleh Badan Kesehatan Dunia, ada strategi yang namanya komunikasi risiko. Nah, komunikasi risiko ini adalah satu strategi yang akan dilakukan keluar ketika ada wabah seperti pandemi ini. Pertama dilakukan tuh pasti pemerintahan manapun akan bicara ke publik gitu. Oke. Nah, sayangnya Indonesia tidak di awal pandemi tidak memanfaatkan ini atau tidak melakukan ini dengan tepat. Bahkan pada saat itu yang terjadi adalah penyangkalan. Nah, inilah yang mulai membekas dan membuat masyarakat kita ini terbagi sampai sekarang tuh tetap ada sebagian masyarakat yang ya tidak bisa menerima bahwa ini ada gitu dan mereka terus dalam fase penyangkalan. Walaupun seiring waktu ini sudah mulai ada perbaikan, tapi dalam perjalanannya sering terjadi disharmoni ya karena ketidakjelasan siapa sih juru bicara pemerintah yang benar. Bahwa ada ini jubir itu jubir. Ya sebetulnya ya oke saja tapi sebetulnya juga harus jelas siapa yang utamanya. Nah, ini yang membuat akhirnya terjadi kebingungan termasuk bahkan di satu isu yang sangat hot misalnya tentang ivermectin, semua bicara. Yang nggak berkaitan pun bicara. Nah, ini yang membuat kita ini makin runyam ya. Karena jangan dianggap bahwa itu kan masalah komunikasi itu berpengaruh loh. Bicara pada strategi komunikasi risiko itu ada kepercayaan di situ, ada transparansi di situ. Dua hal yang berpengaruh pada keseluruhan kesuksesan dari program pengendalian pandemi yang itu masih jadi PR besar kita nih masalah komunikasi sampai sekarang. Oke, Pak Diki, lalu kan sebenarnya pemerintah Indonesia ini memiliki platform resmi untuk media komunikasi terkait pandemi ini sendiri yakni Satgas COVID-19. Nah, lalu sejauh ini sebagaimana sih Pak efektivitas dari Satgas COVID-19 ini sendiri dalam menyampaikan apapun informasi terkait pandemi COVID-19? Tapi kok kita lihat tadi seperti Pak Diki juga sempat sebutkan, ini banyak pihak gitu Pak yang sepertinya berlomba-lomba untuk ikut menyampaikan narasi terkait pandemi ini Pak. Ini yang harus diperbaiki ya dan belum ya walaupun telat ya tapi ya ini kan masih panjang perjalanan. Saya kira saatnya sudah harus dievaluasi memasuki tahun kedua ini ya. Di dalam konsep ideal ya strategi komunikasi dalam masa pandemi itu yang akan bicara itu satu harus platformnya itu sama ya. Hanya levelingnya aja yang beda. Pusat itu adalah misalnya oke, ada Pak Luhut nih, dia sebagai komandannya, oke. Tapi dia mewakili pemerintah pusat. Nah, tapi harus ada yang dari sektor kesehatan, teknis. Teknis ini berarti ya Menteri Kesehatan, gitu. Kemudian nanti ada yang misalnya dari sisi Mendagri atau Keamanan boleh, tapi mereka harus sama. Jadi kalau di negara-negara yang baik pengelolaan strategi komunikasinya, ketika disampaikan itu dalam satu forum yang sama bersamaan. Ya nggak usah jauh-jauh ke Australia lah kalau terlalu jauh, ke Singapura aja. Itu selalu begitu. Nah ini yang harus tampil. Jadi bahkan
Kalau bicara misalnya hal-hal yang teknis, misalnya ini testing segala macam, ya cukup Menteri Kesehatan dengan misalnya pendampingnya mau dari Mendagri atau apapun. Tapi ketika misalnya Pak Luhut muncul, Mhm. ada dua lain-lain muncul, masyarakat itu sudah bisa, oh bakal lockdown nih, atau bakal ketat lagi nih. Nah Iya. gitu. Jadi itulah. Nah, jadi kalau di negara-negara ini akan begitu sama di sini juga. Ketika misalnya saya lihat di TV, wah komandannya muncul, Mhm. Menteri Kesehatannya ada, wah mau lockdown ya bener aja kan. Iya. Jadi hanya pada hal-hal yang penting. Jadi pada apalagi yang di luar itu yang nggak boleh bicara, harus Mhm. harus harus di bukan hanya membatasi tapi harus dilarang. Karena apa? Karena akan kontraproduktif ya dengan pengendalian. Dan ini kan bicara membangun trust ya. Bagaimana masyarakat jadi mau ikut vaksinasi, mau membatasi pergerakan ini kan juga karena kepercayaan. Oke, baik. Tapi Pak Diki ini kan sejauh ini kita juga tahu ya Pak bahwa, kadang-kadang nih Pak kalau misalnya pemerintah sudah bicara satu pintu tapi lalu nanti ada, narasi lainnya dari luar, saat itu dibantah nanti dianggapnya, kebebasan untuk bersuara ini dibatasi gitu Pak. Menurut Pak Diki ini sendiri gimana nih Pak? Ya kalau di luar pemerintah kan boleh sih, misalnya saya ataupun peneliti lain ya boleh kan itu Mhm. memberikan masukan atau kritik. Tapi yang nggak boleh itu di pemerintahnya. Ya. Jadi harus satu pintu, gitu. Harus satu pintu. Ini prinsip yang sangat harus dijalankan dalam situasi krisis, karena dalam situasi krisis ini orang itu dalam kepanikan, ketidakpastian, Yap. sehingga inginnya dapat yang pasti-pasti aja. Nanti kalau di bawahnya di tingkat provinsi ya sama, nanti ada gubernur, ada kepala dinas, ada apa gitu. Nah ke bawahnya lagi sama seperti itu. Jadi ini yang harus dibangun, bahwa nanti ada apapun ya tetap keluarnya dari satu pintu itu. Ini yang saya kira eh, dan saya mohon maaf ya, saya terlibat perwabahan ini kan juga sebelum jadi pemerintahan. Mhm. Itu juga begitu. Dulu yang bicara gini adalah Dirjen Pengendalian Penyakit Menular saja. Dan kadang-kadang menteri gitu. Di Oke. waktu SARS, waktu flu burung, waktu swine flu, waktu macam-macam itu. Nah, Mhm. itu yang harus dibangun. Ya, artinya sebetulnya di awal-awal itu udah benar waktu zaman Pak Ahmad Yuryanto itu udah benar Ya. seperti itu. Mhm. Indonesia yang asli itu seperti itu, dan itu berhasil. Mhm. Kita kan bukan mengalami pandemi atau wabah ini pertama ya. Bahwa ini yang terbesar iya, tapi ini tidak harus merubah satu sistem. Karena yang harus kita bangun adalah sistem. Ya sistem termasuk sistem dalam hal ini ya komunikasi. Sehingga ketika ada wabah lainnya kita sudah terbangun. Jadi bukan membangun sistem yang sifatnya juga ad hoc, yang nanti bubar juga. Nah ini yang saya kira masih ada kesempatan lah untuk kita perbaiki ya. Oke. Pak Diki, lalu sejauh ini kan pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri. Nah, Pak Diki sebagai epidemiolog nih, apa Pak evaluasi yang bisa Bapak sampaikan terkait penanganan pandemi hingga periode saat ini? Ya tentu kita melihat dua sisi ya, sisi positif ya progres ya, jelas, dan sisi yang masih menjadi PR, bahkan ada kecenderungan makin mengkhawatirkan ya, misalnya tentang testing. Nah yang kita bicara yang sisi positif dulu lah ya, bahwa bagaimanapun secara manajemen ini sudah mulai membaik ya, walaupun catatannya masih kita belum memperkuat sistem kesehatan. Tapi secara manajemen sudah lebih jelas, misalnya bahwa dulu ada PSBB macam-macam, daerah macam-macam. Sekarang walaupun sebelum ditemukannya, ya walaupun ini bukan konsep baru ya, namanya leveling ini WHO juga sudah memberikan bahkan sejak pasca SARS ya. Ini PPKM leveling ini sebetulnya menjanjikan satu strategi yang lebih komprehensif ya. Tinggal penyempurnaan. Nah, walaupun catatannya konsistensi dan komitmen itu masih jadi PR di situ karena sering berubah di indikator. Selain itu juga kita melihat bahwa dari aspek 3 hal lah, strategi 3T5M vaksinasi ini terutama di vaksinasi menjadi satu strategi yang relatif berhasil ya, walaupun belum kalau dikatakan memadai. Nah,
Kemudian perilaku di masyarakat ini saya kira sekarang walaupun masih ada yang masih abai, tapi secara umum sudah ada peningkatan membiasakan masker dan lain sebagainya. Namun kita masih dalam leveling yang belum terkendali. Ya, catatan yang cukup seriusnya adalah bahwa sejak kita mengalami pandemi di tahun lalu sampai sekarang ini, test positivity rate kita selalu di atas 10% dan itu artinya tidak terkendali. Ditambah lagi dengan bahwa leveling kita yang ditentukan oleh WHO ya, dievaluasi secara rutin, kita ini selalu dalam level community transmission atau penularan komunitas yang itu adalah level terendah. Ya, level terendah yang artinya mayoritas kasus nggak bisa kita temukan dan kluster nggak bisa kita selesaikan. Nah itu kondisi Indonesia sejak April 2020 sampai sekarang. Gitu. Nah ini artinya itu masih punya PR besar ya dan sekali lagi dari rangkuman besar itu sebetulnya yang harus dilihat indikatornya sebetulnya penting adalah test positivity rate yang tadi yang selalu di atas 10% dan angka kematian. Dua ini merefleksikan keberhasilan strategi dari hulu sampai ke hilir dan juga strategi semua sektor, bukan hanya kesehatan. Jadi kalau bicara angka kematian itu bukan hanya bahwa ada 3T-nya bagaimana, 5M-nya bagaimana, tapi juga bagaimana dukungan secara sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana orang itu mau bisa melakukan isolasi secara mandiri dengan efektif kalau tidak ada dukungan misalnya untuk dia dan keluarga. Ini hal-hal yang merepresentasikan bagaimana kalau bicara angka kematian ada banyak hal yang harus dievaluasi. Nah ini yang masih menjadi catatan dan sekali lagi terakhir adalah masalah catatannya ya tadi komunikasi risiko. Karena bicara komunikasi risiko ada faktor transparansi. Itu ada jelas di WHO itu disampaikan. Ada 5 bahkan ya. Ada kepercayaan, ada transparansi, menyampaikan secara dini ya. Apa adanya. Jadi kalau misalnya sekarang oke ini kasusnya memang menurun tapi pemerintah sampaikan juga testingnya juga menurun gitu. Jadi kita juga tracingnya juga belum, bahkan dievaluasi terakhir PPKM level 4 hanya mungkin Jakarta hanya Kepulauan Seribu yang terpenuhi ya dari aspek tracing kemudian di testingnya. Kemudian di pulau atau provinsi lain ya hanya ada di Jawa Timur tuh Sumeneb atau apa satu lagi. Nah itu menggambarkan sisanya bagian besar kan belum terpenuhi. Nah ini harus disampaikan karena itulah komunikasi apa adanya sehingga masyarakat jadi tidak abai, tidak merasa aman semua. Bahwa ada zona-zona hijau ya tetap disampaikan apa sisi negatifnya. Ini yang menjadi PR sampai saat ini. Baik. Terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog Universitas Griffith Australia atas waktunya malam hari ini. Terima kasih Pak. Malam. Ya pemirsa itulah tadi dialog kami bersama 3 narasumber kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa menjadi informasi dan membuka wawasan Anda. Pemirsa demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan inews.id. Pemirsa tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amanda Dasrul undur diri. MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia, terima kasih dan sampai jumpa.